Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan sudah boleh membangunkan kita dengan penuh selamat dan kita akan beraktivitas. Namun sebelum kita memulai mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab kita di pagi hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami dalam sepanjang malam yang kami boleh lalui, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan melandasi seluruh aktivitas kami. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kami untuk mengangkat segala tugas tanggung jawab kami di hari ini. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Demikian ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah hal dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini.
berbahagialah kita semua yang senantiasa melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema, jangan salah menilai. Dak anna ditimbang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang mengenal sosok Susan Boyle. Sebelum ia mengikuti audisi dalam acara televisi, sebuah acara pencarian bakat di Inggris. Pada saat itu Susan Boyle berusia 40 tahun. Parasnya biasa saja, dandanan sederhana, dan dia bertubuh gemuk. Berasal dari sebuah kota yang kecil. Ketika ia memperkenalkan dirinya di atas panggung, juri dan penonton tertawa meremehkan Susan Boyle. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ia memulai menyanyikan sebuah lagu, suara Susan Boyle membuat semua orang tercengang dan terpesona. Orang tidak menyangka bahkan Susan Boyle akan mempunyai suara semerdu itu. Sehingga sebelumnya mereka selalu meremehkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus diakui pada umumnya kita begitu mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Di pikiran kita sudah ada stigma tertentu, sehingga tanpa sadar kita mengukur seseorang berdasarkan pikiran kita. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam surat Korintus yang kedua, Paulus mengakui bahwa ia dahulu menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia, sehingga ia membenci para pengikut Kristus. Namun, kasih Kristus telah membuat Rasul Paulus sadar bahwa ia salah menilai Kristus. Karena itu, ia mengajak jemaat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, seharusnya setiap orang bisa menguasai diri, terutama pikiran kita. Paulus sadar betapa sulit bagi orang-orang untuk menerimanya sebagai utusan Kristus karena masa lalunya yang jahat. Namun, penilaian orang tidak membuatnya mundur dan menyerah dari pelayanan. Namun Paulus yakin bahwa kasih Allah di dalam Kristus telah mendamaikan hatinya. Allah tidak pernah memperhitungkan pelanggarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus ini membuat kita belajar untuk tidak salah menilai orang yang kita jumpai. Salah menilai akan membuat kita meremehkannya, padahal bisa jadi melalui dia Allah
mau kita belajar banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tidak salah menilai orang. Jangan kita melihat masa lalu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam waktu detik orang itu bisa berubah, bertobat. Dan mari kita terus mengundang Roh Kudus untuk terus memampukan kita memahami firman-Nya ini, dan kita tidak salah menilai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah boleh memberikan kami waktu untuk membaca dan mempelajari firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan kami pegang teguh dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukan jika Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, untuk kami tidak salah menilai orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini akan menuntun kami di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami di hari ini, sehingga kami boleh mengangkat semuanya itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang membawa kehidupan jemaat-Mu, khususnya di jemaat Laharoi. Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan di dalam mengangkat tugas pekerjaan di hari ini. Biarlah mereka ya Tuhan boleh mengangkat tugas tanggung jawab dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan mendatangkan berkat kesejahteraan dalam keluarga mereka masing-masing dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sementara terbaring dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Secara khusus ya Tuhan bagi anak kami Meme yang saat ini masih di rumah sakit regional. Mari Tuhan Engkau lawat anak-anak-Mu semua ini. Engkau nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan boleh pulih dari sakit penyakitnya, dan saat yang Tuhan tentukan boleh kembali ke rumah dan boleh kembali mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Kuatkan dan teguhkan iman saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, terkhusus bagi Meme ya Tuhan, sehingga dalam menjalani perawatan dia tetap kuat dalam iman dan terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami, baik yang dalam pertumbuhan perkembangannya Tuhan berkati, sehingga mereka tetap tumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Yang dalam pendidikan Tuhan Engkau terus memberkati, mengaruniakan hikmat pengetahuan bagi mereka, sehingga boleh menuntut ilmu dengan baik, dan suatu saat jika Engkau berkenan Tuhan, dia dapat meraih cita-citanya demi untuk masa depan anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan baginya. Juga ya Tuhan bagi orang tua kami ya Tuhan yang sudah lansia, mari Tuhan berkati sehingga dalam usia lanjut mereka ya Tuhan terus berpengharapan kepadamu. Bapa dalam surga, berkati ya Tuhan seluruh majelis di jemaat kami, secara khusus ya Tuhan bagi Bapak Pendeta. Tuhan terus karuniakan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga ya Tuhan boleh mengangkat tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan para penatua dan diaken bahkan seluruh pengurus kategorial Tuhan berkati, agar kami terus bergandengan tangan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, dan semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak muda kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan terus merangkul mereka sehingga mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, supaya hari ini kami boleh jalani dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syukur dan harapan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami ini
Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam mengangkat pelayanan kita.